Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini kita bisa lanjut lagi kajian kita meskipun dengan format yang berbeda. Bulan puasa ini ya. Baik, langsung saja. Ini ada pertanyaan besar ini dari Pertanyaan Mas besar itu, Pak. Wahid ini. Gimana caranya mengistiqomai? Jadi ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan itu yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebaikannya, termasuk belajar, mencari ilmu. Untuk hal-hal yang pasti dan jelas kebaikannya, itu menurut saya ya kita harus berjuang mengistiqomai. Jadi istiqomah itu menurut saya tidak perlu harus caranya gimana, ayo istiqomah itu saja. Jadi tidak harus gitu, Pak. harus gimana, harus begitu, tidak. Sama seperti orang, Pak, gimana caranya untuk tidak malas? Jangan malas. Nah, simpel Pak, itu sebenarnya. saja. Iya, untuk istiqomah, ayo istiqomah itu saja. Karena begini, kalau kita nyari-nyari alasan, nyari-nyari argumen untuk bisa istiqomah, pasti nanti kita juga nyari-nyari alasan untuk tidak istiqomah. Atau ketika ada hal yang tidak cocok dengan alasan kita kemudian mundur. Wah, karena ini sedang tidak, tadi saya alasan istiqomah itu karena ada manfaatnya, karena sekarang menurut saya tidak ada manfaatnya, ya saya tidak usah istiqomah. Jadi ketika kita cari alasan untuk bisa istiqomah, pada saatnya kita akan menghindar dari istiqomah kalau alasan itu tidak muncul. Maka menurut saya ya untuk hal-hal seperti belajar, mencari ilmu yang sudah jelas kebaikannya, jangan cari alasan. Istiqomah ya, ayo istiqomah saja. Makanya ngaji filsafat ini ya sampai beratus-ratus episode itu sebenarnya ya di antara jihad kita, mujahadah kita, karena kita tahu bahwa ngaji itu pasti baik. Sehingga ya yuk istiqomah itu saja sudah. Dan ini tidak hanya untuk ngaji ini, sebenarnya teman-teman punya kebiasaan baik apapun yang itu sudah jelas baiknya, jalankan saja secara istiqomah. Tidak usah capek-capek nyari alasan macam-macam. Ada alasan jauh lebih kuat, tapi meskipun alasan itu kita belum ketemu, tapi kalau sudah jelas baiknya, yuk ayo jalan saja istiqomah. Nah, cara berpikir saya begitu. Iya. Satu yang saya tangkap tadi adalah berjuang untuk beristiqomah. Nah, tapi kan kalau anak muda itu biasanya banyak tantangannya, Pak. Kuliah, entah dia nanti harus memenuhi tugas-tugasnya kuliah, kesibukan-kesibukan mungkin di luar kuliah, itu kan kadang ya bisa jadi ini alasan juga sebenarnya, Pak, untuk tidak mengistiqomah. Yaitu bagian dari alasan sebenarnya. Untuk tidak istiqomah. Makanya menurut saya kalau kita sudah nawaitu, niat bahwa ini sesuatu yang saya yakin baik, ya sudah. Kalau tidak ada yang sangat darurat, kalau sangat darurat kita paksa juga, kadang tidak bagus juga. Tapi selama tidak ada uzur yang gawat darurat, menurut saya tidak ada alasan kita tidak istiqomah. Ya memang tidak ringan. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada makalah yang bilang istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan, 1000 karomah. Karena memang manfaatnya besar. Istiqomah itu. Nanti teman-teman merasakan sendiri. Silahkan teman-teman muhasabah ya, coba dicek amal baik apa yang selama ini kita istiqomahi. Pasti teman-teman sudah merasakan manfaat dari keistiqomahan itu. Kecuali memang belum ada yang diistiqomahi. Kalau itu urusannya beda. Kadang yang wajib ini juga masih ketinggalan. Makanya saya bilang ini semacam jihad, berjuang. Jadi berjuang di jalan ilmu. Jadi yang tentunya memang tantangan, rintangan, godaannya banyak.
suluknya para anak-anak muda yang sedang belajar itu ya antara lain jalur istiqomah. Ya, dan tentu teman-teman bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Bapak S tadi. Dan terutama memang tidak ada alasan lagi untuk tidak istiqomah. Kalau kita pun membuat alasan-alasan, ya berarti memang secara pribadi kita belum bisa untuk istiqomah. Kalau tadi juga Pak Wais menyampaikan untuk tidak malas, ya jangan malas. Begitupun dengan istiqomah. Kalau kira-kira kita tidak istiqomah, ya berusaha untuk istiqomah. Nah, mungkin pertanyaan kedua ini terkait dengan ngaji, Pak. Jadi Pak Wais selama ini kalau kami menyaksikan itu 2 jam tanpa Pak Wais bisa runtut sistematis menjelaskan, dan itu Pak Wais memakai metode tertentu atau pakai cara tertentu. Pak Wais bisa sampai bisa menjelaskan materi dan itu tersampaikan semua. Iya, jujur saja saya bisa seperti itu dari ngaji filsafat ini. Jangan dikira sebelum ngaji saya sudah bisa seperti itu. Tapi pelan-pelan, tadi ya kita istiqomah, lama-lama ya bisa lancar. Jadi jangan dikira ngaji ini yang belajar hanya teman-teman yang mengikuti, yang mendengarkan. Saya juga belajar. Bahkan mungkin saya terima kasih, justru mungkin yang meningkat banyak itu justru saya. Saya harus belajar tiap minggu, milih materi, cara menyampaikan, gimana caranya durasinya bisa 2 jam. Itu kan saya yang paling tertantang untuk belajar. Makanya ya Pak kok bisa 2 jam, kok bisa tahan ngomong runtut dan lain sebagainya. Ya mungkin karena sejak awal kita istiqomahi begitu. Mulai tahun berapa ngaji kita? 2013 sampai sekarang ya 9 tahun. Tahun depan sudah 10 tahun. Tiap minggu kita istiqomahi belajar bareng-bareng. Tiap minggu saya ngomong materi-materi sampai 2 jam. Ya lama-lama awalnya mungkin berat, lama-lama jadi biasa. Jadi lama-lama mungkin kalau pendek, wah kurang puas ngomongnya, ini agak mungkin bisa begitu lama-lama nanti. Jadi itu menurut saya di antara buahnya kita istiqomah. Jadi saya akhirnya dapat skill baru, kemampuan banyak omong. Iya, jujur saja, iya sebelum ngaji ini saya mungkin bukan orang yang dikenal banyak ngomong. Mungkin agak cenderung pendiam, mungkin di sesi ngaji apa itu saya bilang saya ini agak introvert aslinya. Sekarang tidak asli lagi berarti ya. Jadi begitu banyak ngaji, banyak omong ya, terus bisa sendiri, lanyah sendiri. Nah itu pentingnya teman-teman, makanya ya saya bilang tadi kalau teman-teman ada keinginan apa yang itu baik, ayo diistiqomahi, nanti mesti bisa. Pingin nulis kah, pingin pinter omong kah, pingin pinter menyampaikan kah, diulang-ulang, lama-lama yuk bisa sendiri. Jadi ya kayak sampean sekarang ngomong itu kan mungkin tidak lebih lancar dari dulu awal-awal ngaji, mungkin mengantarkan ngaji kayak teman-teman yang baru-baru itu kadang mengantarkan ngaji kan masih grogi, masih itu. Coba diulang 3, 4, 5, 10 kali lancar sudah. Nah itu hal yang sama saya alami. Jadi kenapa kok saya bisa seperti itu? Ya berarti ya kalau bahasanya penerbangan itu jam terbangnya sudah lumayan. Sudah 9 tahun di ngaji filsafat ini ngomong. Ya kalau bahasa agamanya tadi karena sudah diistiqomahi. Akhirnya sedikit-sedikit muncul keistimewaan menurut teman-teman. Kelebihan-kelebihan tertentu itu pasti paling tidak karena kita sudah melanyahkannya ini di waktu yang sekitar 9 tahunan ini. Jadi ya saya sekali lagi sampaikan justru ngaji ini yang paling meningkat mungkin saya, yang paling dapat efeknya saya, maka terima kasih. Gitu, iya, saya bilang tadi teman-teman mungkin
paham tidak paham, belajar tidak belajar kan jalan saja, oke saja. Tapi kalau saya kan dituntut untuk paham, dituntut untuk belajar karena nanti untuk disampaikan. Teman-teman bisa seminggu tidak dapat apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau dalam seminggu saya tidak nambah apa-apa, iya ngajinya libur. Maka akhirnya kan saya harus nambah tiap minggu sekali, harus baca-baca lagi, harus itu lagi. Wong ya saya bukan wali kan, ilmunya nggak langsung nyampe di kepala kan, harus baca, nyari referensi, nyari rujukan. Jadi ya ternyata yang belajarnya paling awal harus saya kan di ngaji ini. Dan itu jasanya teman-teman kan, coba ndak ada yang mau mendengarkan, ngajinya kan juga bubar. Akhirnya saya ndak ngaji lagi. Jadi ya diputer-puter ya. Yang paling dapat manfaat khususnya dalam hal ilmu itu ya saya. Jadi yo terima kasih untuk teman-teman semua. Ya. Jadi di luar Pak Faiz dengan materi yang disampaikan itu ternyata dari sisi Pak Faiz sendiri itu yang lebih menambah wawasan. Tapi tentu bagi kita yang sudah biasa ngaji, kalau tidak mendengarkan mungkin itu akan jadi ada yang hilang gitu. Kadang juga banyak teman-teman yang memberi kesan kalau Pak Faiz ini memang tipenya begitu, dan kadang juga ada yang menyampaikan kalau Pak Faiz memang cocok untuk pengantar tidur kadang. Karena sampai suaranya bikin kita menjadi terlena ataupun menjadi meresapi materi lah. Tidak terlena, maksudnya meresapi apa yang Pak Faiz sampaikan itu. Ini mungkin yang ketiga Pak, selama pandemi kan kita ngajinya online. Dan sejak awal kita memang ngajinya secara langsung. Apa yang dirasakan itu Pak? Ya, tentu saja jauh lebih asik ngaji itu kalau langsung. Kalau bahasa Jawanya lebih gayeng. Kalau ngaji sendirian itu ya saya ngomong sendiri di depan laptop, di depan. Jadi saya ngomong sendiri kan. Jadi akhirnya kan tidak luas. Kalau teman-teman memperhatikan kalau pas rekaman itu kan ya nggak seluas kalau langsung live, langsung ngaji langsung. Ya mungkin tidak ada dagelan-dagelannya, tidak ada lucu-lucu. Saya mau dagel ke siapa? Ngomong dewe. Nanti kan tidak lucu aku dagel-dagel. Iya, dagel-dagel sendiri, ketawa-ketawa sendiri malah jadi tidak beres nanti kan. Jadi ya akhirnya kan materi terus kaku. Tapi ya apapun situasinya saya bilang tadi kan tetap harus istiqomah ngaji. Jadi meskipun agak tidak nyaman, meskipun rasanya kok agak kaku, ya tidak apa-apa. Kan yang lain-lain itu kan tambahannya, pokoknya kan belajar dan ilmunya. Jadi meskipun jarak jauh ya tetap kita harus ngaji. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi kalau selama pandemi ini kan saya ngomongnya dari rumah sendirian. Jadi ngomong sendiri, terus kadang-kadang ya improve sendiri. Teman-teman tidak tahu kan, ngerti ini suara saya saja. Lagi asik-asik ngomong, tiba-tiba ada tetangga ayamnya lepas, tiba-tiba ada orang jualan tahu bulat, itu terus lewat. Kadang-kadang jadi ya menariknya di situ. Jadi tapi apapun yang terjadi saya bilang tadi ya tetap kita belajar, kita ngaji, wawasan kita tambah terus. Ya itu mungkin untuk sesi pertama kita. Jadi setelah ini nanti ada sesi pertanyaan dari para santri ngaji yang nanti akan dijawab langsung oleh Pak Faiz. Nah terakhir nanti kita baru akan menuju sesi yang menjadi tema dari ngaji filsafat kita, yaitu menuju puasa. Dan mungkin sesi ini saya cukupkan, nanti akan dilanjut dengan Mbak Fajar yang akan menjadi yang akan mendampingi Pak Faiz untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para santri ngaji. Demikian, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir di sini dan bisa menyimak sesi rekaman bersama Pak Faiz dengan penuh kesehatan dan kesempatan waktu yang sangat membahagiakan. Baik, sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Amin. Perkenalkan, nama saya Mbak Fajar yang kali ini pada sesi ke berapa ya? 348 adalah sesi spesial. Kita akan berbincang dengan Pak Faiz mengenai puasa dan banyak hal lagi yang bisa nanti kita rangkum dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih. Bagaimana kalau kita langsung mulai saja nggak, Pak Faiz? Langsung saja, biar hemat waktunya. Baik Pak Faiz, ini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya sih mungkin banyak nggih, tapi ada yang menarik, ada yang juga lucu. Nanti bisa saya langsung pertanyakan ke Pak Faiz nggih. Yo. Kita mulai saya saja. menjawabnya sebisanya ya. Baik. Ya. Pertanyaan pertama Pak Faiz. Sebenarnya bagaimana sih Pak Faiz, menurut Pak Faiz dan menurut pengetahuan Pak Faiz tentang sejarah puasa itu? Bagaimana puasa itu bisa kemudian terjadi? Ya, jadi kalau tentang puasa ini teman-teman boleh nge-refer ke ngaji filsafat kesekian yang itu temanya falsafah puasa atau puasa menurut Imam Ghazali juga ada. Seingat saya nih, saya tidak hafal satu-satu. Beberapa kali ada tema puasa kita di ngaji filsafat. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tentang sejarah puasa itu sudah disebutkan dalam Al-Quran kan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti Allah itu juga mewajibkan puasa pada umat-umat sebelum kita, umat Islam. Jadi ditetapkan, diwajibkannya puasa terus-menerus dari umat ke umat, ini yang menetapkan Allah. Ini menunjukkan bahwa berarti puasa itu memang sesuatu yang sangat penting untuk manusia dengan berbagai maknanya. Bahkan kalau di ngaji filsafat yang saya ingat itu, bahkan banyak makhluk-makhluk selain manusia seperti ikan, seperti kupu-kupu, seperti banyak lagi itu cerita-cerita yang saya ingat di ngaji filsafat. Mereka juga untuk memperoleh capaian tertentu dalam siklus hidupnya itu melakukan puasa. Bahkan nanti kalau teman-teman baca kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir surat Al-Baqarah tadi yang kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu nanti di situ banyak cerita-cerita tentang puasanya umat-umat terdahulu. Ada umat itu yang puasanya 40 hari terus-menerus. Kalau kita ya suruh puasa 40 hari sudah kaum sedih. Kita 30 hari itu pun buka puasa dan sahurnya kan ada jedanya. Itu katanya ada umat itu yang puasanya sampai 40 hari. Ada umat itu yang puasanya sampai 7 hari, ada umat itu dalam macam-macam. Dan kalau teman-teman nengok tradisi agama-agama bahkan selain Islam itu pasti kebanyakan punya konsep-konsep puasanya sendiri-sendiri. Nah, kenyataan banyak tradisi spiritual, banyak umat yang juga mewajibkan dalam tanda petik puasa, ini sebenarnya menunjukkan tidak ragunya puasa ini sebagai sesuatu yang penting untuk hidup, untuk manusia. Ini kalau kita urai lebih jauh, saya sering menjelaskan ya, makna hakikinya puasa itu kan berhubungan dengan imsak, menahan diri. Memang hidup kita manusia itu akan sangat banyak masalah kalau kemampuan kita menahan diri rendah. Jadi kemampuan menahan diri untuk makan misalnya, akhirnya makannya tidak karu-karuan, tidak kontrol, ya kemungkinan besar kita sakit.
menahan diri dalam berkomunikasi. Kita tidak kontrol ngomong saenake dhewe. Misalnya apalah, ngomentari orang dengan cara menyakitkan hati, kita tidak bisa menahan diri dari ini, ya pasti nanti muncul masalah-masalah sosial. Kita tidak bisa menahan diri urusan nafsu misalnya, dengan lawan jenis ya mesti kacau terus hidup ini, rusak, tidak karu-karuan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal dalam hidup ini, kunci suksesnya adalah kemampuan kita menahan diri. Nah, oleh karena itu, disitulah antara lain hikmahnya mengapa puasa itu diwajibkan. Karena menahan diri itu tidak mudah. Kalau kita tidak latihan menahan diri, ya kemungkinan kalau puasa itu dibuat sunnah saja oleh Allah, boleh puasa, boleh tidak, ya saya yakin sebagian besar kita milih tidak puasa. Jadi akhirnya latihan menahan dirinya tidak jalan. Maka ya di antara hikmahnya kita ada puasa. Sejak umat terdahulu juga ada puasa. Itu kemungkinan memang karena banyak rahasia-rahasia kedalaman makna hidup itu kita peroleh dari puasa ini, yang itu melahirkan kemampuan menahan diri. Berarti itu cukup menjawab untuk esensi dan hikmah dari puasa ya Pak. Ya. Meskipun mungkin masih di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa sih, kenapa sih puasa itu hanya perintahkah atau hanya tradisikah gitu. Tapi ternyata tadi jawabannya cukup ini ya, komprehensif dan membuka wawasan kita bahwa puasa dibaliknya pasti ada sesuatu yang ingin Gusti Allah sampaikan gitu, dan ingin membuat kita semakin bisa menata hidup gitu. Tadi kesimpulannya mungkin itu yang saya bisa tangkap ya Pak Faiz. Apa-apa. Nanti teman-teman punya kesimpulan sendiri-sendiri ya, tidak apa-apa. Baik, mungkin nanti teman-teman juga pasti punya perspektif dan persepsinya sendiri gitu ya. Jadi monggo nanti bisa digali ulang juga. Lalu Pak Faiz, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Bagaimana sih agar saat puasa kita tetap produktif gitu Pak, atau cenderung justru malah produktivitasnya bisa meningkat gitu Pak? Ya ini macam-macam ya teori orang itu. Ada yang bilang, wah saya kalau puasa itu tambah produktif. Ada yang bilang, wah kalau saya puasa kok ya lemes ya, tidak bisa seproduktif itu. Yang pertama begini cara memahaminya ya. Yang penting puasa itu wajib ya. Dulu ini saja dulu bahwa itu nanti membuat kamu lemes atau membuat produktif itu nanti dulu. Jadi yang penting mau puasa dulu. Nah, sebenarnya kenapa sih puasa itu berat kadang-kadang bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang itu dia justru jadi sumber semangat dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kebiasaan dan pembiasaan saja. Di kebiasaan dan pembiasaan itu maksudnya ya, kalau memang dia sebelumnya sering puasa atau memang sudah terlatih tidak mengumbar nafsu makan minumnya misalnya, itu ya puasa tidak terlalu berat, sebenarnya dia sudah terlatih sebelum itu. Sebaliknya juga begitu, yang tidak terlatih ya mestinya agak berjuang di puasa ini, makanya agak lemes. Nah, tapi insya Allah puasa ini kan durasinya 1 bulan. Mungkin di awal-awal penyesuaian itu ya ada lemesnya. 1, 2, 3, 4 hari, seminggu lah mungkin masih ada. Tapi setelah itu mungkin lebih ringan. Nah, tahap awalnya ini ya lebih ringan itu tadi. Nah, kemudian produktif atau tidak produktif itu terus kembali ke orangnya. Kalau orangnya memang produktif sejak awal, mentalnya produktif, semangatnya produktif, ya puasa itu justru keuntungan bagi dia karena ada waktu lebih. Ada banyak peluang, ada banyak kesempatan, banyak fasilitas di bulan puasa ini. Banyak kesibukan-kesibukan yang kemudian berkurang. Nah, ini peluang untuk kreatif. Banyak aktivitas-aktivitas yang selama masa biasa itu bisa kita tinggalkan. Nah, itu peluang untuk kreatif. Kemudian situasi sekitar juga mendukung. Orang kan kalau waktu puasa kan enggak hura-hura, enggak berlebih-lebihan misalnya apalah yang membuat kita terdistraksi ke situ sehingga lupa untuk kreatif. Nah, ini situasi sekitar ini sangat mendukung. Makanya bagi orang yang awalnya memang sudah kreatif, puasa itu momen bagi dia karena ada banyak peluang, kesempatan, fasilitas untuk mengembangkan kreativitasnya.
Meskipun mungkin awal-awal puasa masih lemes-lemes misalnya, tapi kan lama-lama ya bisa adaptasi lah. Manusia itu makhluk yang sangat canggih dalam beradaptasi. Tapi memang yang awalnya, kalau ada orang yang awalnya memang males-malesan, ya jangan salahkan puasanya. Pak, saya kalau puasa gini tidak produktif. Emangnya kalau tidak puasa produktif? Kan itu maksudnya kan, kalau podo wae yo tidak ada hubungannya dengan puasa itu. Jadi bagi orang yang produktif itu situasi apapun, apalagi situasi puasa ini, dia bisa jadi pendorong untuk tambah produktif. Tapi bagi orang yang malas, ya situasi apapun ya bisa jadi alasan, argumen kemalasannya. Jadi misalnya kalau memang aslinya males, ya puasa terus jadi alasan dia, wah puasa Pak lapar. Nanti enggak puasa kenyang Pak ini. Jadi berat, ingin tidur dulu, ngantuk sekarang Pak. Yuk, macam-macam alasan. Jadi kalau ini tergantung orangnya. Jadi tidak tergantung puasanya. Puasa memberi banyak fasilitas positif. Nah, kita mengambil itu enggak? Kita memanfaatkan itu enggak? Harusnya memang tambah produktif bagi yang memang orangnya produktif. Baik teman-teman, berarti tidak bisa menjadi alasan ya kalau misalnya puasa itu mengurangi tingkat produktivitas kita. Nah, kemudian Pak Faiz, kalau tadi berhubungan dengan produktivitas nih, mungkin ada beberapa yang termasuk saya juga bertanya-tanya, tidurnya orang puasa kan katanya dikasih pahala begitu Pak Faiz. Apakah itu dalam konteks yang bisa dimasukkan ke dalam produktivitas tidak produktif tadi, atau bagaimana ya? Oke, jadi tidurnya puasa itu lebih berpahala daripada, kan begitu. Misalnya Pak, ini daripada saya hanya menghabiskan waktu main YouTubean atau lihat apa yang nggak jelas, yang kadang-kadang malah jadi sumber maksiat kecil-kecil misalnya, ya mending tidur sajalah. Jadi itu menurut saya harus dipahami lebih luas. Kalimat tidurnya orang puasa itu pahala. Jadi ya memang pahala, tapi ada yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Tapi dibandingkan kalau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, atau hal-hal yang mengundang dosa, ya mending tidur sajalah. Biar berpahala, ya, daripada yang aneh-aneh. Nah, tapi ada loh banyak aktivitas yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Mungkin ngaji, mungkin baca buku, nambah ilmu, dan lain sebagainya. Jadi itu memahaminya lebih luas begitu menurut saya. Baik teman-teman, tidur tidak bisa menjadi alibi ya ketika berpuasa, kemudian tidur terus karena tidurnya berpahala gitu. Tapi melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya juga bisa lebih baik gitu ketimbang tidur, bisa tetap dilakukan selama puasa gitu. Kemudian Pak Faiz masih tentang puasa nggih. Ini mungkin sedikit menarik ke belakang ya tentang bagaimana sih Sunan Kalijaga dulu menyambut bulan Ramadan, Pak Faiz. Ada pertanyaan seperti itu gitu. Nggih. Kalau dalam Islam itu kan ada hadis itu masyhur sekali. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia diharamkan masuk neraka. Sehingga kalau menjelang puasa itu kan banyak sekali, mungkin mulai hari ini kan banyak orang itu yang share-share ungkapan selamat menjalankan ibadah puasa, mari bergembira dengan datangnya Ramadan dan lain sebagainya. Karena memang ada dasar berpikirnya, ada hadisnya juga begitu, gembira. Nah, para wali ya pastinya juga ngerti tentang kegembiraan datangnya Ramadan ini. Makanya dalam tradisi Islam khususnya di Jawa itu kan sejauh yang saya tahu ada beberapa tradisi menyambut Ramadan. Ini dari beberapa referensi yang saya baca, tradisi-tradisi ini diinisiasi oleh para wali, antara lain Sunan Kalijogo. Yang saya ingat di Jawa Timur dulu tempat saya itu ada namanya Megengan. Iya, Megengan itu dari kata Jawa megeng. Megeng itu artinya menahan diri. Itu sama kalau bahasa Arab itu imsak namanya.
Nah kalau di tempat saya dulu Megengan itu ya ada semacam kirim doa pada simbah-simbah yang sudah meninggal, nenek moyang yang sudah mendahului kita, kemudian tasyakuran, nanti bagi-bagi makanan, kemudian dan yang sejenis itu, ziarah ke makam-makam. Ini namanya Megengan kalau di tempat saya. Kalau saya tidak tahu di tempatnya teman-teman, kemungkinan juga punya tradisi sendiri-sendiri untuk menyambut Ramadan ini. Jadi itu di antara kearifan yang diciptakan oleh para wali. Jadi untuk membuat orang benar gembira dengan datangnya Ramadan, dibuat beberapa tradisi untuk membangkitkan kesadaran, oh ini sudah mau puasa. Dan gembira dengan datangnya puasa, apalagi ada bancaannya tadi, ada bagi-bagi makanan, ada gembira. Terus dalam kegembiraan itu tidak lupa dengan yang sudah meninggal sebelumnya, simbah-simbah, bapak ibu yang sudah tidak ada, kemudian didoakan juga. Nah ini menurut saya di antara kearifan yang ditanamkan oleh para wali. Mirip seperti di Jogja. Di Jogja itu ada tradisi kalau menjelang puasa namanya padusan. Padusan itu secara sengaja mandi di sore hari menjelang masuk 1 Ramadan. Ada yang kemudian terus mandinya akhirnya ke laut, ada yang begitu. Nah, tapi intinya mandi. Ini semacam menyadarkan kita bahwa, oh ini kita mau masuk bulan agung yang luar biasa, saatnya siap-siap membersihkan diri. Ini menarik, kalau dalam tradisi Jawa itu ada logika wadah lan isi. Tubuh kita ini, diri kita ini kan akan dimasuki makhluk mulia, akan kedatangan makhluk luar biasa ciptaannya Allah namanya Ramadan. Ramadan ini punya banyak sekali keistimewaan, keunggulan, dan lain sebagainya yang kita tahu. Ini kan mau hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, penting berarti kan apa? Diri kita ini kan nanti jadi wadahnya. Penting kalau dalam logikanya orang Jawa itu wadah itu juga dibersihkan. Ketika akan kehadiran sesuatu yang suci, yang bersih. Jangan sampai diri kita masih kotor. Wadah itu kalau masih kotor, ketika dikasih sesuatu yang bersih, jernih, murni, hasilnya yang jernih jadi akan terkotori. Jadi sering saya pakai ilustrasi, kalau gelasnya beracun, diisi air susu, kan yang terjadi susunya jadi susu beracun. Kan tidak bisa kok jadi kebalik Pak, jadinya gelas bersusu, kan tidak begitu. Pasti jadinya susunya yang beracun. Jadi berarti apa? Ada Ramadan yang hadir dalam hidup kita, kemudian yuk disimbolkan. Ini logika simbolik ini sering orang salah paham. Jadi pakai simbol kita mandi secara fisik. Nawaitunya naid, mensucikan diri lahir batin, tobat, mau menjalani Ramadan dengan sepenuhnya. Sehingga Ramadan itu manfaatnya jadi banyak dalam hidup kita, tidak lagi terkotori, terkeruhkan oleh jiwa kita yang memang sebelumnya keruh. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, karena kita itu kan sejak kecil sudah puasa sebenarnya. Dan kita tahu kok manfaat-manfaatnya puasa yang luar biasa dari semua penceramah yang sebentar lagi pasti di bulan Ramadan kan banyak ceramah-ceramah tentang puasa itu. Tapi kok hidup kita begini-begini saja, kualitas spiritual kita, buahnya puasa kok tidak terlalu tampak dalam hidup kita. Jangan-jangan Ramadan dan puasa yang suci, yang indah, yang agung itu begitu masuk dalam diri kita, dia terpenjara, terkotori oleh diri kita sendiri yang masih kotor. Sehingga manfaatnya tidak terlalu banyak akhirnya. Sehingga ada puasa, keluar dari puasa nanti rasanya kita kayak sebelumnya saja, tidak ada peningkatan apa-apa. Bayangkan saya usianya 40-an tahun ke atas. Itu berarti sudah 40 tahunan puasa lah. Itu kalau setiap puasa meningkat spiritualitas saya,
di setiap tahunnya. Itu kan saya sudah spiritualitasnya harusnya luar biasa, harus kaya wali mungkin ya. Misalnya posone sukses terus ngono lho ten dadi apik. Kenapa tidak? Mungkin ya karena wadahnya masih belum kompatibel dengan keagungannya puasa. Jadi itu terus mungkin oleh para ulama, para wali dulu diberi simbol, yuk ini mumpung mau puasa, ayo bersih-bersih diri. Nah, simbolnya terus di Jogja itu kalau mau masuk puasa ada namanya padusan. Ya semoga orang-orang paham simbolnya dan maknanya. Jadi bahwa ini ritual yang ada makna, ada simbolnya. Yang sering orang-orang tidak bisa memahami logika, simbol, dan maknanya. Ya, saya kira itu, Pak. Yeah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nggih, Pak Faiz, ini ada yang bertanya. Menurut Pak Faiz, membuat story WA dan IG saat bulan Ramadan itu cenderung pamer atau tidak, Pak? Ini pertanyaan yang lucu. Iya kan, hidup kita kan sekarang memang tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Termasuk IG, termasuk apalagi Twitter dan lain-lainnya. Jadi begini, pamer dan tidak pamer itu tidak tergantung pada sering tampil atau tidak sering tampil. Nomor satu pamer itu ya tetap saja niatnya. Jadi niat postingnya apa, niat apa, bikin status, bikin tweet itu apa, dan lain sebagainya. Jadi kunci nomor satu itu ya. Kalau dalam bahasa agama pamer itu kan orang menyebutnya riya. Jadi hanya untuk pamer, menunjukkan ini loh aku pinter, ini loh aku ngerti, ini loh aku ndak kudet, ini loh dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tentunya niatnya. Niat riya itu biasanya tujuannya adalah dipuji orang. Lanjutannya, jadi saya tak posting ini, nanti mesti banyak yang like, nanti banyak yang itu biasanya ingin pamer. Jadi cirinya itu hanya ingin dipuji orang, hanya ingin biar orang kagum, hanya ingin biar orang takjub lihat, wah ini ternyata sekarang sudah pinter, bisa itu padahal itu mungkin hanya screenshot atau copy paste dari Google ditampilkan lagi, tapi kan dia ingin dipuji, itu namanya pamer. Jadi ya berarti apa, kita tidak bisa judge, menilai orang serta-merta wah kamu pamer, ini tidak bisa itu, karena hanya dia sendiri yang tahu dia itu riya atau tidak. Ini salah satu penyakit batin kalau dalam dunia tasawuf. Yang penyakit batin itu ya biasanya kita tidak tahu pasnya, hanya lihat gejalanya, tapi gejala yang sama tidak selalu indikasi dari itu. Ada orang itu memang tulus, memang dia ingin berbagi kok, memang dia merasa ini manfaat untuk orang lain, akhirnya dia mungkin tiap hari posting, tiap jam posting dan lain sebagainya. Kok ini loh Pak, kan selfie terus dia Pak, loh siapa tahu dia selfie itu mungkin untuk apa nek agama tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan, menceritakan alhamdulillah aku sehat loh, kelihatan aku seger, alhamdulillah oleh Allah aku ini, dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak bisa judge, jadi tidak bisa nembak orang, menilai orang, wah kamu riya, ini kamu pamer saja. Yang terbaik apa? Kita nembaknya ke dalam diri kita. Aku ini riya enggak ya kalau kayak gini? Aku ini hanya pamer enggak ya? Ada manfaatnya enggak buat yang lain aku posting ini, komen ini, menyampaikan ini? Kalau sudah dipastikan enggak, kok aku memang ingin orang jadi baik, aku memang ingin orang-orang itu jadi lebih baik, ya monggo saja posting, itu bukan riya. Jadi misalnya kan kalau puasa itu kan kadang kita berlomba-lomba menyampaikan hikmah lah, dalil lah, dia apalah ini kayak di webnya MCS itu kan kalau puasa aja kan ada postingan-postingan dalil, postingan itu. Itu kalau dorongannya ingin berbuat baik ya kan tidak masalah, ingin mumpung bulan Ramadan biar lebih banyak orang sibuk dengan yang baik-baik, yang
bagus-bagus termasuk dengan hikmah-hikmah dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi kalau niatnya pamer, kalau niatnya wah saya juga ngerti kok kalimat-kalimat indah, aku juga ngerti kok, tidak cuma situs sana, tidak cuma web sana, itu namanya pamer. Nah, kalau itu ya kalau bisa jangan, karena riya itu kan bagian, kalau dalam tasawuf itu bagian dari penyakit hati. Berarti kita orang yang sedang sakit. Kalau sakit kan berarti harus disembuhkan. Ya, Baik, teman-teman, pamer atau tidak pamer itu tergantung kepada niat kita ya, di hati kita itu bagaimana. Apakah kita memang ingin dipuji orang atau benar-benar bahwa apa yang kita posting, apa yang menjadi story WA dan Instagram kita adalah sesuatu yang mungkin baik dan bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi sekali lagi yang tahu niat kita ya cuma diri kita sendiri sama Gusti Allah gitu Pak. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin sedikit meloncat nih Pak, dari tadi kita sudah bahas puasa ya. Ini membahas tentang pertanyaan yang unik. Siapa sih Pak gitu? Filosof atau sufi yang hidden gem gitu Pak. Bahasanya mungkin bahasaan zaman sekarang sekali ya, hidden gem itu mungkin tersembunyi. Mutiara tersembunyi betul. Iya. Filosof, ulama yang hidden gem, yang mutiara tersembunyi. Ya karena masih tersembunyi ya saya enggak bisa jawab. Ya enggak kelihatan. Oh dia masih hidden, masa tak jawab nanti dia enggak hidden lagi, nanti semua orang tahu. Oke. Ya, betul. Mungkin maksudnya mungkin ada orang yang potensial ulama ini luar biasa, cuma belum banyak orang yang tahu, mungkin maksudnya itu ya. Ya kalau itu ya mungkin teman-teman lebih tahu, bukan saya. Teman-teman kan yang lebih aktif di dunia maya, di dunia nyata. Kalau saya agak kuper tentang wawasan-wawasan siapa-siapa saja orang unggul, orang besar kita hari ini. Yang saya tahu ya yang tiap hari tampil, tiap hari kelihatan di medsos. Yang enggak kelihatan, ya saya mestinya enggak tahu, masih hidden dia. Jadi yang penting begini, kalau kita memang ingin jadi orang manfaat, maslahat bagi orang lain, hidden atau tidak hidden, semoga tidak jadi motif utama kita. Kita jadi orang baik itu tidak diganggu oleh motif ingin tersembunyi atau motif ingin tampil. Dua-duanya tidak positif. Ada orang itu mau melakukan kebaikan, tidak jadi-jadi karena ingin tersembunyi. Saya tidak tahu ada nggak teman-teman yang pernah ngalami, misalnya saya biasa sholat tahajud sih, tapi ini baru ngumpul dengan teman-teman sak geng. Malu aku kalau tahajud, nanti dianggap anak soleh. Biar mereka tidak tahu kalau aku anak soleh, malam ini aku tidak tahajud saja deh. Nah, ada kan yang begitu mentalnya. Jadi dia tidak mau orang lain tahu kebaikannya, sehingga energinya dicurahkan ke situ untuk sembunyi. Nah, kalau ini ya menurut saya juga tidak terlalu positif. Orang baik itu ya dia tidak peduli orang tahu atau tidak, dia terkenal atau tidak, dia tersembunyi atau tidak. Yang penting aku berbuat baik, itu saja. Tanggapannya orang seperti apa, monggo saja. Saya dikenali orang atau tidak, ya monggo saja. Mungkin di sesi kalau tidak salah ya, saya lupa, filsafat akhlak siapa itu, kalau tidak salah ada sufi namanya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, yang beliau bilang melakukan kebaikan yang seperti tadi tidak jadi, sembunyi-sembunyi, tidak melakukan kebaikan karena khawatir ketahuan orang, inilah justru orang yang riya, masih demi manusia. Dan justru yang melakukan kebaikan ingin pamer, yang tadi kita jelaskan di pertanyaan sebelumnya, ini tidak hanya riya tapi musyrik. Kenapa musyrik? Karena bukan Allah jadi tujuan dia. Tujuannya orang riya tadi kan demi dipuji orang, demi orang lain senang padanya. Makanya beliau menyebutnya ya yang riya itu yang begitu, yang sembunyi-sembunyi untuk tidak kelihatan,
biar orang tidak tahu, biar aku tetap tersembunyi. Ini yang katanya Syekh Ma'ruf tadi, inilah yang namanya riya. Jadi tidak jadi melakukan kebaikan karena khawatir orang tahu, terus nanti saya dipuji Pak, nanti saya terkenal jadi orang baik. Ada yang mikirnya begitu, terus tidak jadi melakukan kebaikan. Ya orang baik yang memang baik itu dipuji atau tidak, terkenal atau tidak, sama sekali tidak dia pikir. Dikritik orang apa dipuji orang, silahkan saja. Yang penting aku tahu ini baik dan aku jalankan kebaikan. Nah, inilah orang baik. Jadi ada kalau dalam tasawuf itu istilahnya orang yang sangat dicintai Allah, sehingga memang bukan dia yang sembunyi tapi disembunyikan oleh Allah. Namanya majdub. Ya, jadi orang-orang yang memang oleh Allah disembunyikan bahwa dia ini kekasihnya, tapi Allah yang menyembunyikan sehingga orang lain tidak tahu. Itu banyak di cerita-cerita tasawuf. Kalau ini cara berpikirnya berbeda, karena memang orang-orang khusus ini oleh Allah nanti jadi orang yang paling dikasihi namanya. Para wali itu kan banyak yang majdub. Baik, saya kira itu Pak Fajar. Ya, berarti memang cukup sulit ya Pak, bagaimana untuk bisa untuk tidak tersembunyi, tidak berusaha untuk menyembunyikan diri, tapi juga tidak berusaha untuk jadi orang yang ingin sembunyi atau ingin kelihatan itu kan sama-sama sebenarnya motifnya karena manusia. Ya, jadi karena orang lain. Nah ini yang kita sering tidak sadar itu. Berarti masih karena orang. Saya tadi mau sholat tahajud nggak jadi karena ada teman. Itu kan berarti tahajudku atau tidak tahajudku masih ada karena orangnya, bukan karena aku. Oke, ya. Baik teman-teman, mungkin pertanyaan selanjutnya akan langsung dari teman-teman yang ada di sini, kita ambil 2 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan. Ya, selamat malam Pak Faiz. Izin bertanya, karena ini saya di usia pernikahan gitu ya, maksudnya 25 kan udah ini ya. Pertanyaan saya itu gini, kalau nggak salah itu di hadis apa di ayat itu menjelaskan bahwa pernikahan itu separuh dari agama seseorang kan kayak gitu. Nah, menurut Pak Faiz itu apa sih yang dimaksud dengan menikah itu artinya separuh agama kayak gitu? Apakah misalnya jodoh kita misalnya itu orang yang ahli agama, jadi kita separuhnya itu ahli agama atau bagaimana gitu? Ya mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya jawab sejauh yang saya pahami. Mas siapa? Mas Putra umur 25 ini sampean sudah sunnahnya menikah memang 25. Kalau 26 sudah tidak sunnah. Sudah kelewat kan, Rasulullah nikahnya umur 25. Begini, nikah itu menyempurnakan agama karena ada sangat banyak amal ibadah keagamaan yang itu memerlukan pasangan. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dijalankan kalau kita ada pasangannya. Meskipun bukan berarti kalau tidak ada pasangan kita tidak ada kebaikan yang bisa dijalankan, tidak ada ibadah. Ada ibadah-ibadah. Wong nikah sendiri itu kan juga ibadah sebenarnya. Berarti yang belum nikah belum dapat pahalanya menikah. Kemudian berdua dengan istri misalnya, itu kan juga ibadah. Kalau orang sudah punya istri misalnya Mas Putra, kalau sedang sholat tahajud membangunkan istrinya, kemudian sholat tahajud berdua. Kalau belum punya istri kan tidak ada yang dibangunkan, tidak ada yang membangunkan, pahalanya masih belum utuh dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nanti amalan-amalan itu yang jadi utuh ketika berdua, dan ada banyak amal-amal khusus yang itu hanya bisa dijalankan ketika sudah menikah. Bayangkan kalau belum menikah, misalnya Mas Putra masih pacaran. Ketika pacaran itu setiap kali nyenggol pacarmu kan dianggap dosa itu. Tapi sebaliknya 180 derajat kalau sudah menikah, setiap kali nyenggol pacarmu itu nilainya ibadah. Jadi kalau belum nikah itu
ketemunya kesenggol ting, wah, dosa, ketemu lagi ting, dosa lagi. Tapi kalau sudah nikah kebalikannya, setiap kali senggolan berbuah pahala. Jadi itu makna luasnya bahwa ya agamamu akan utuh lengkap jika kamu sudah menikah. Nah, ini menarik kalau saya kaitkan ada satu hadis itu. Rasulullah satu ketika ada 3 orang sahabatnya yang sangat serius ingin beragama sampai tidak mau menikah. Jadi ada 3 orang sahabat, semuanya bersumpah. Yang satu bersumpah, saya tidak akan tidur, saya akan bangun terus tiap malam untuk sholat. Yang kedua bersumpah, saya tidak akan buka puasa, tiap hari saya akan puasa terus. Yang satu, saya tidak akan nikah, pokoknya hidupku sepenuhnya untuk agama saja. Nah, terus jawabannya Nabi, yo, kata Rasulullah, aku ini nabi, tapi aku ya tidur dan bangun sholat malam. Aku ya puasa ya buka puasa, dan aku menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kalau ingin seperti Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya tidur ya bangun, tidak menyiksa diri bangun malam terus, ya puasa ya buka puasa, ya ndak puasa terus-terusan, ya menikah. Nah ini nanti hadis ini belakangnya kalimatnya terkenal sekali. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku yang tadi ini, termasuk menikah tadi, ya tidak termasuk umatku. Nah, itu bagaimana bisa sempurna agamanya kalau tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Jadi ini gambaran betapa orang yang sudah menikah itu kalau bulu tangkis itu dia menang set sudah dibandingkan yang belum nikah. Jadi dia sudah punya fasilitas lebih untuk nambah pahala. Nah, iya, makanya kalau sudah ada calonnya, kalau sudah merasa mampu, ayo menikah, tidak usah ragu-ragu. Ini untuk semuanya saja yang jomblo. Ini bukan nasihat tapi dorongan untuk segera. Karena Nabi kan juga mendorong itu kan. Famanistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi wahai anak-anak muda ya masyarus sabab, kalau sudah mampu menikah, menikahlah. Nah, karena di situ ada banyak sekali manfaatnya. Fa'innahu awaddu lil basar wa ahsana lil farj. Itu kalimat selanjutnya kalau dalam hadis, lebih menjaga diri kita baik mata maupun kemaluan. Baik, saya kira itu ya Mas Putra. Berarti ya tinggal berdoa serius dan jangan jadi penakut. Itu saja menurut saya. Yeah. Yeah. Baik. Baik, pertanyaannya sangat menarik nih, Mas Putra. Dan semangat untuk segera menjemput jodohnya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Muhajir. Mungkin pertanyaannya berkelanjutan dari tadi tentang perkawinan, karena kalau membahas perkawinan itu menarik. Ya, apalagi yang baru-baru terakhir ini trending ya, atau baru viral ya, terkait dengan pernikahan beda agama kayak gitu. Memang manusia itu kan salah satu fitrahnya diberikan rasa cinta, baik mencintai maupun dicintai. Nah, kadang manusia itu tidak bisa membendung mau mencintai siapa atau dicintai siapa. Nah, di masyarakat kita banyak ada beberapa orang yang itu mencintai, mungkin ditakdirkan atau apa istilahnya, tapi dia ditakdirkan mencintai yang lain beda agama kayak gitu, sehingga ya berakhir ke pernikahan beda agama kayak gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak sendiri, bagaimana pernikahan beda agama itu hukumnya seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Baik, saya jawab, tapi sesuai bidang saya. Karena kalau maunya jawaban halal atau haram kemudian dan lain sebagainya, tanyanya harus ke ulama fikih. Jadi yang ngerti fikih. Jadi